Jadi program stunting ini bukan cuma program tanggung jawab Kementerian Kesehatan secara eksklusif, tetapi melibatkan berbagai macam kementerian dan lembaga lain. Pendekatan spesifik memang tugasnya Kementerian Kesehatan, tetapi pendekatan yang sensitif seperti kesehatan lingkungan, pengelolaan ibu-ibu, edukasi, itu menjadi juga tanggung jawab kita bersama. Saya melihat bahwa di Kabupaten Pemalang ini perlu diadakan beberapa hal pendekatan spesifiknya, seperti misalnya pelatihan kadernya. Pelatihan kadernya harus dilakukan secara lebih berkala sehingga pelaksanaan proyek posyandu lebih kuat lagi. Posyandu sebagai ujung tombak untuk melakukan identifikasi dan penanggulangan stunting secara khusus, ini menjadi salah satu ujung tombak yang akan kita kerjakan di masa yang akan datang. Terus beberapa alat nanti akan kita tambahkan karena masih menggunakan alat manual yang digunakan di contoh di desa ini, di posyandu tadi. Juga nanti akan kita gunakan alat-alat yang lebih presisi sehingga kalibrasinya lebih bagus. Apakah kelahiran yang sebelum waktunya bisa memacu terjadinya stunting, Pak? Kelahiran sebelum waktunya itu kalau masuk ke dalam golongan berat bayi lahir rendah. Berat bayi lahir rendah tentu akan mempunyai potensi untuk menjadi stunting, tetapi masih bisa diintervensi pada 1000 hari pertama. 1000 hari pertama itu penting karena 1000 hari pertama menentukan usia reproduktif otaknya. Usia otaknya ini berkembang pada 1000 hari pertama. Walaupun berat bayinya rendah, tapi kalau intervensinya baik, masih bisa dicegah untuk tidak menjadi stunting. Upaya pencegahan, Pak? Upaya pencegahannya antara lain tadi spesifik, bayinya dijaga supaya tidak sakit, bayinya dijaga supaya mendapatkan gizi yang cukup, bayinya dilakukan imunisasi di posyandu dan mendapatkan vitamin A yang cukup sehingga nanti bisa tanggulangi. Untuk berat bayi badan lahir rendah juga dimulai dari ibu-ibunya sebelum ibu tersebut hamil. Ketika masih usia remaja, ibu-ibu tersebut sudah harus mendapatkan target tambah besi. Kemudian pada saat hamil juga mendapatkan evaluasi. Nanti kita akan memberikan USG di seluruh puskesmas di Indonesia, dan USG ini bisa memantau perkembangan bayi sehingga perkembangan bayi yang dengan berat bayi lahir rendah itu bisa diintervensi sebelum bayi tersebut lahir. Pak, terakhir Pak, tentang di Pemalang ini kan masih ada 3.000 orang yang dikatakan stunting, Pak, dari data. Kira-kira langkah yang kemudian Kemenkes ambil ataupun menargetkan Pemalang bebas stunting bagaimana, Pak? Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa keterlibatan antar lembaga ini menjadi sangat penting. Kalau ada 3.000 berarti PR-nya itu sebagian besar bukan di Kementerian Kesehatan tapi di kementerian lainnya. Sehingga memang program stunting ini masuk dalam target RPJMN yang utama. Kita lakukan pendekatan spesifik di bidang kesehatan dan kegiatan sensitif berupa lintas lembaga lainnya untuk melakukan proyeksi bersama supaya ini jadi turun. Kesehatan lingkungan dijaga, makanan yang menjadi lebih baik, dan penguatan di posyandu dan di puskesmas. Oke, Pak, terima kasih. Terima kasih, Bapak.